Assalamualaikum teman-teman, kenalin nama gue Mutiara dari kelas 2B Periklanan. Jadi di sini gue bakal ngebahas tentang personal selling atau penjualan pribadi. Nah, yang pertama itu betapa pentingnya memotivasi tenaga penjualan. Karena tenaga penjualan lah yang dipanggil untuk menutup transaksi, terutama yang berada di pasar bisnis ke bisnis. Nah, juga ada lingkup penjualan pribadi. Penjualan pribadi melibatkan penjualan melalui proses komunikasi orang ke orang. Penekanan ditempatkan pada penjualan pribadi bervariasi dari perusahaan ke perusahaan, tergantung pada berbagai faktor. Dan juga ada peran penjualan pribadi dalam program IMC. Fungsi penjualan pribadi seperti yang ada di sebagian besar perusahaan besar atau perusahaan kecil, yaitu sebagai penghubung ke pengecer atau dealer dalam transaksi bisnis ke bisnis. Nah, juga ada menentukan peran penjualan pribadi. Jadi cara menentukannya itu manajemen harus dipandu oleh 4 pertanyaan. Seperti 1, informasi spesifik apa yang harus dipertukarkan antara perusahaan dan potensi pelanggan. Yang kedua, apa cara alternatif untuk melaksanakan tujuan komunikasi ini. Yang ketiga, seberapa efektifkah setiap alternatif dalam melakukan pertukaran yang dibutuhkan. Yang keempat, seberapa efektifkah biaya setiap alternatif. Itu adalah 4 pertanyaan yang sangat penting untuk menentukan perannya penjualan pribadi. Dan juga ada sifat penjualan pribadi. Untuk mengintegrasikan upaya penjualan pribadi ke dalam program promosi keseluruhan, kita harus memahami sifat alat ini. Tugas penjualan pribadi mencakup berbagai tanggung jawab seperti aspek lain dari bauran promosi. Tanggung jawab ini terus berubah. Dan juga ada peran baru penjualan pribadi, yaitu tenaga penjualan harus mendapatkan peran baru agar tetap efektif. Dan juga ada hubungan pemasaran. Pemasaran hubungan didefinisikan sebagai upaya organisasi untuk mengembangkan hubungan jangka panjang, hemat biaya dengan pelanggan, individu atau saling menguntungkan, alih-alih berfokus pada penjualan jangka pendek. Tenaga penjualan mencoba untuk membangun ikatan jangka panjang. Dan juga ada biaya penjualan pribadi. Biaya penjualan pribadi bahkan lebih tinggi ketika Anda menganggap bahwa suatu panggilan penjualan tidak akan cukup untuk menutup transaksi. Dan juga ada tanggung jawab penjualan pribadi. Nah, tanggung jawab penjualan pribadi itu persyaratan pekerjaan dapat mencakup 1. Menentukan calon pelanggan, 2. Menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang tidak terpuaskan, 3. Merekomendasikan cara untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan ini, 4. Menunjukkan kemampuan perusahaan dan produknya untuk memberikan kepuasan ini, 5. Menutup penjualan dan menerima pesanan, dan 6. Menindaklanjuti dan melayani konsumen. Tetapi ada juga keuntungan dan kerugian dari penjualan pribadi. Keuntungan pertama yaitu mengizinkan interaksi dua arah, yang kedua menyesuaikan pesan, ketiga kurangnya gangguan, keempat keterlibatan dalam proses mengambil keputusan, 5. Sumber informasi penelitian. Tetapi ada juga kerugian dalam penjualan pribadi ini. Yang pertama itu pesan yang tidak konsisten, 2. Konflik tenaga penjualan manajemen, 3. Biaya tinggi, 4. Jangkauan buruk, 5. Potensi masalah. Nah, sekarang itu ada menggabungkan penjualan pribadi dengan alat promosi lainnya. Seperti elemen program lainnya, penjualan pribadi biasanya merupakan salah satu komponen dari program komunikasi pemasaran terpadu. Dan juga ada menggabungkan penjualan pribadi dan iklan. Sekarang anggaplah manfaat spesifik harus dikomunikasikan yang tidak terlalu jelas atau mudah dipahami, dan demonstrasi produk akan berguna. Atau pertimbangkan situasi di mana tujuannya adalah untuk meminta penjualan atau untuk membangun hubungan. Nah, juga ada menggabungkan penjualan pribadi dan hubungan masyarakat. Deskripsi pekerjaan yang disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa penjualan pribadi melibatkan lebih dari sekedar menjual produk atau layanan. Agen penjualan pribadi seringkali merupakan sumber hubungan masyarakat terbaik perusahaan. Dan juga ada menggabungkan penjualan pribadi dan pemasaran langsung.
Nah, perusahaan telah menemukan bahwa mengintegrasikan pemasaran langsung, khususnya pemasaran jarak jauh, ke dalam operasi penjualan lapangan, mereka membuat upaya penjualan mereka lebih efektif. Dan juga ada menggabungkan penjualan pribadi dan promosi penjualan. Nah, elemen-elemen program promosi penjualan dan penjualan pribadi juga saling mendukung. Misalnya, banyak promosi penjualan yang ditargetkan untuk pengecer disajikan oleh tenaga penjualan. Dan juga ada menggabungkan penjualan pribadi dengan internet. Meningkatnya pengguna internet sebagai dukungan untuk penjualan pribadi. Sebagaimana dicatat, internet telah digunakan untuk menyediakan informasi produk, menghasilkan arahan, menyaring prospek, dan membangun serta memasarkan dari basis data. Nah, di sini ada perspektif IMC, bagaimana perusahaan mengintegrasikan penjualan pribadi ke dalam program IMC. Bagi banyak perusahaan, penjualan pribadi telah menjadi fokus utama untuk mempromosikan barang dan jasa mereka. Unsur-unsur program IMC lainnya lebih banyak berperan sebagai pendukung dan dalam banyak kasus belum digunakan secara efektif oleh manajer pemasaran atau tenaga penjualan. Bagi banyak perusahaan, semua ini berubah-ubah dan ada mengevaluasi upaya penjualan pribadi. Dari perspektif promosi, kinerja penjualan adalah penting, seperti juga kontribusi individu dalam menghasilkan penjualan ini. Di sisi lain, manajer promosi harus mengevaluasi kinerja penjualan pribadi sebagai salah satu elemen program yang berkontribusi pada keseluruhan program promosi. Jadi dia perlu menggunakan kriteria yang berbeda dalam menentukan efektivitasnya. Dan juga ada kriteria dalam mengevaluasi penjualan pribadi. Sejumlah kriteria dapat digunakan untuk mengevaluasi kontribusi dari upaya penjualan pribadi untuk program promosi. Mereka termasuk yang berikut ini: penyediaan intelijen pemasaran, kegiatan tindak lanjut, implementasi program, dan pencapaian tujuan komunikasi. Lalu ada perspektif IMC kedua. Mengukur efektivitas tenaga penjualan, apakah ini benar-benar hanya ROI? Salah satu langkah yang lebih sering dibahas adalah ROI atau laba atas investasi. Lebih banyak dan lebih banyak eksekutif puncak meminta pertanggungjawaban manajer penjualan mereka, seperti dalam apakah kita mendapatkan pengembalian yang kita cari dari wiraniaga. Idenya adalah bahwa dengan mengukur dampak program yang dirancang untuk membantu proses penjualan, serta mengukur penutup penjualan, tim pemasaran dapat lebih efektif dan efisien. Sekian pembahasan personal saya yang di chapter 18 ini, and see you!